Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi, ngobrol pakai ilmu. Tema kita hari ini, Ustadz, bagaimana akhlak seorang muslim, Ustadz. Ya. Jadi permasalahannya adalah sekarang ini banyak sekali kaum muslimin, kita bilang, jauh dari akhlak yang mulia. Seperti mereka banyak juga menyuarakan di jalanan yang seharusnya tidak pantas mereka lakukan, Ustaz. Bagaimana dalam syariat Islam seharusnya kaum muslimin sesungguhnya, Ustaz? Baik, tentunya akhlak ini menjadi standar ya di dalam Islam, karena sesungguhnya ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita sendiri SAW yang menyatakan demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Demikian. Nah, ini agama kita yang sesungguhnya agama kita adalah agama akhlak. Karena ternyata Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga misi Nabi SAW adalah memperbaiki akhlak dan menyempurnakan akhlak yang ada pada diri individu manusia. Ya. Demikian. Nah, seperti itu. Oleh karenanya orang muslim, mukmin, mereka lah yang sesungguhnya lebih pantas untuk berakhlak mulia. Oleh karenanya, kita kembali katakan oleh karenanya, ya, mestinya ditanya, ya, setiap orang yang ngaku muslim itu apakah dia berakhlak mulia atau tidak? Karena agamanya yang dibawa oleh Rasulnya itu ternyata punya misi untuk memperbaiki akhlak, dan sudah sempurna akhlak itu. Karena dengan wafatnya Nabi SAW, maka agama telah sempurna. Yang diantara karakteristik agama kita ini adalah agama akhlak, menyempurnakan akhlak. Sehingga akhlak ini sudah sempurna. Tinggal kita meneladani, mengikuti akhlak tersebut dan mempelajarinya tentunya, kemudian mengamalkannya. Demikian. Jadi Ustaz, kebanyakan gini Ustaz, kan mungkin ada orang juga yang sudah berilmu gitu, Ustaz. Tapi kita lihat ilmu yang dimilikinya itu, ya kan, tidak dilakukan di masyarakat itu sebagai contoh bagi dirinya, Ustaz. Pertanyaan gini, Ustaz, yang mana lebih penting antara ilmu dan akhlak itu, Ustaz? Sesungguhnya ilmu ketika telah sempurna pada diri seorang hamba, maka ilmu yang bermanfaat ini, ya, ini akan memberikan manfaat kepada pemiliknya, ya. Kalau kita katakan ada orang berilmu, namun ternyata dia tidak menjadi teladan di masyarakatnya, berarti ilmu yang dimilikinya bisa diarahkan kepada dua hal. Pertama, apakah ilmu tersebut adalah ilmu yang benar? Nah, ini dia. Ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, jika ilmu itu benar, apakah ilmu tersebut bermanfaat? Yaitu memberikan manfaat bagi dirinya untuk menjadi lebih baik. Manfaat bagi orang lain juga untuk mengajak kepada yang lebih baik. Demikian, ya. Nah, oleh karenanya kalau seseorang dia dikatakan punya ilmu, maka bisa jadi apakah benar dia punya ilmu yang benar? Kemudian bila ilmu itu benar, apakah ilmu tersebut bermanfaat? Karena memang ada orang yang punya ilmu, dia ternyata tidak benar ilmunya, ya. Sehingga ilmu ini tidak menghantarkan dirinya untuk
ya, Kebaikan gitu. kepada kebenaran dan kebaikan seperti itu. Kemudian kalaulah ilmu tersebut memang benar, ya, benar-benar ilmu itu adalah kebenaran, namun ternyata tidak bermanfaat, sekedar hanya teori, ya mungkin ada muatan-muatan di dalam hatinya ketika dia mempelajari ilmu tersebut bukan atas dasar keikhlasan, bisa jadi untuk dunia, sehingga ternyata tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Oleh karenanya di antara hal yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan ilmu adalah meminta ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, dan ini dibaca di waktu pagi ya, doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis riwayat Ibnu Majah demikian. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, karena memang ilmu ini butuh dia bermanfaat, yaitu bermanfaat bagi diri orang yang menuntutnya, yang memilikinya, sehingga bisa menghantarkan kepada ya kebaikan, menjadikannya lebih baik, demikian, menjadi hamba Allah yang baik dan lebih baik. Begitu juga memberikan manfaat kepada hamba Allah yang lain, seperti itu ya. Kemudian aku minta juga rezeki yang halal, yang baik, kemudian amal yang diterima, demikian, seperti itu. Berarti Ustaz, akhlak ini sangat kita bilang Ustaz ya, haruslah kita berlaku baik kepada masyarakat ataupun orang lain Ustaz ya. Bahkan ya akhlak ini sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada manusia. Nah ini ya pemahaman yang parsial kita katakan terkait dengan akhlak. Sesungguhnya akhlak itu intinya adalah pemenuhan hak ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah melegitimasi sebuah ungkapan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, tatkala dia mendapatkan saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Darda, ya. Abu Darda adalah seorang yang memang Al-Ansor, sementara Salman Al-Farisi adalah orang yang hijrah bersama Nabi SAW, hijrah, ya. Nah, kedua sahabat ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Ketika Salman Al-Farisi berkunjung kepada Abu Darda ke rumah beliau tidak langsung bertemu dengan Abu Darda, namun bertemu dengan istri Abu Darda, yaitu Ummu Darda. Ternyata didapatkan istri beliau itu tidak berdandan selayaknya seorang istri. Ketika itu belum turun ayat hijab untuk menutup kepala, demikian, dan aurat, ya, sehingga kelihatan rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, demikian. Salman menilai ini ada masalah ini. Kenapa kok ya seorang istri demikian tak terurus begitu, ya, demikian, ya. Ketika ditanyakan oleh Salman tentang hal ini, apa jawaban dari Ummu Darda? Sesungguhnya saudaramu tidak menginginkan wanita, begitu, ya. Maka mulailah, ya, Salman Al-Farisi mendapatkan kabar tentang saudaranya ini dari istrinya, bahwasanya dia sholat, ya, dia sholat di malam hari. Ketika di malam hari dia sholat malam, ketika di siang hari maka dia berpuasa terus. Luar biasa, seperti ini, amal yang luar biasa, ya, demikian. Sampai pun tatkala, ya, dia lama di rumah Abu Darda ini, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, ternyata datanglah saudaranya Abu Darda datang, ya. Maka Abu Darda mendapatkan saudaranya datang, dia gembira karena saudara seiman, ya, apalagi dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Maka dia mulai menjamu, ya, menjamu, dan dihidangkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi mengatakan, saya tidak akan makan sampai kamu turut makan. Maksudnya menyentuh dan makan, demikian. Akhirnya makan. Tadinya berpuasa. Baik. Maka dia berkeinginan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, untuk apa? Menginap di rumah Abu Darda, demikian. Nah, kebiasaan kalau menginap, ya, ini tuan rumah dengan tamu itu mereka satu tempat. Mungkin karena tempatnya tidak begitu besar, sehingga
istri atau wanita itu ada di kamarnya, kan begitu. Nah, kemudian Salman Al-Farisi dengan Abu Darda tinggal tidur di satu ruangan, demikian. Ketika di malam hari, ya, Abu Darda di awal malam saja ketika mereka sudah istirahat, ya waktunya istirahat, itu Abu Darda sudah pingin bangun salat malam. Salman Al-Farisi memang semenjak awal niat menginap di rumah itu untuk mengamati perbuatan Abu Darda, demikian. Ya. Ketika bangkit ingin apa? Sholat, ditangkap tangannya, tidur kembali, belum waktunya. Awal malam. Tengah malam bangun lagi, ingin sholat, ya. Tapi diam-diam. Diperkirakan bahwasanya ini saudaranya ini sudah tidur, maka dia perlahan-lahan bangkit untuk sholat, ya. Ditangkap tangan, ya, tidur, belum waktunya. Ya. Nah, ketika sepertiga akhir malam, nah di sini bahkan Salman membangunkan, saatnya bangun sholat, maka mereka pun sholat, demikian, seperti itu. Nah, Abu Darda mendapatkan sikap seperti ini dan perlakuan seperti ini dari sahabatnya dan saudaranya, itu merasa sesuatu yang mungkin belum bisa diterima, ya. Akhirnya ketika sholat subuh bertemu dengan Rasulullah, dilaporin ini si Salman Al-Farisi, diceritakan mulai dari awal sampai akhirnya, dan diceritakan juga ungkapan dari Salman yang belum kita sampaikan. Apa ungkapan Salman ketika di malam hari itu sudah sholat begitu, ya, sudah, maka kata Salman, sesungguhnya Allah Rabbmu itu punya hak. Sholat, ya, ibadah, puasa, kemudian istrimu punya hak, dirimu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya, ya, berikanlah haknya kepada pemiliknya, setiap hak itu kepada pemiliknya. Luar biasa, hadis riwayat Bukhari, demikian pula yang lainnya. Nah, ini pelajaran bahwasanya di sini hak itu ternyata bukan hanya pada tataran, ya, memenuhi hak-hak sesama manusia, bukan hanya itu. Ternyata apa? Lebih umum lagi. Berikanlah hak itu kepada setiap pemiliknya. Allah punya hak disebutkan tadi, dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, ya, kepada Abu Darda tadi ketika Abu Darda ngelapor kepada Rasulullah, shadaqa Salman. Salman itu benar. Jadi ungkapan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya, berikanlah setiap hak itu kepada pemiliknya, itu ternyata ungkapan yang disepakati oleh Rasulullah, dan itu menjadi wahyu. Jadi akhlak itu, yaitu memenuhi hak-hak itu kepada siapa saja yang punya hak. Allah punya hak, dipenuhi haknya, ya kan? Kemudian diri kita punya hak, dipenuhi haknya. Kalau kita punya pasangan hidup, kita penuhi hak pasangan hidup kita. Anak kita penuhi haknya. Tetangga kita penuhi hak. Begitu sampai pun hewan. Luar biasa. Jadi inilah agama kita yang sempurna ini, ya, ngajarkan luar biasa tentang hak yang ketika begitu dipenuhi, inilah akhlak yang mulia. Seperti itu. Ustaz, mungkin selama ini kita berpikir, Ustaz, yang memiliki hak itu hanyalah manusia gitu, Ustaz, kan? Seperti hadis Rasulullah tadi, berikanlah hak kepada yang pemilik hak tersebut, Ustaz, kan? Jadi bagaimana halnya ketika kita tidak memberikan hak kepada hewan yang kita pelihara, dan mungkin tanaman yang ada pada lingkungan kita yang kita pelihara. Seperti tanaman kan hak dia, kita berikan air, kita rawat, kan itu, Ustaz, kan? Hewan kita makan, kan hewan juga berpasangan gitu, Ustaz. Artinya ketika hewan itu tidak kita beri pasangannya, apakah ada ikop bagi kita gitu, Ustaz? Ya, tentunya itu merupakan bentuk kezaliman ketika hak itu tidak diberikan, maka ini bentuk ketidakadilan, kezaliman, ya, karena kezaliman itu artinya wad'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hak itu ada pemiliknya, tempatnya itu adalah sang pemiliknya, kan begitu. Maka berikanlah itu kepada pemiliknya, ya. Allah punya hak, berikan. Kalau tidak diberikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini makhluknya zalim. Makanya Allah sendiri mengatakan,
di antara hamba-hamba Allah itu ada yang zalim. Ya, ada yang zalim. Di antaranya mendolimi ya apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kesyirikan itu meletakkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kedzaliman yang paling besar. Ya, sebuah ungkapan Luqman Al-Hakim ya alaihissalam kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13, Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Ini ungkapan Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Demikian. Begitu juga hak kepada orang tua contohnya diberikan, kalau tidak maka zalim. Hak kepada pasangan diberikan, kalau tidak maka zalim. Hak kepada anak ya diberikan, kalau tidak maka zalim. Begitu juga kepada hewan, tumbuhan-tumbuhan, mereka punya hak, maka berikan haknya. Kalau tidak zalim. Demikian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman itu. Bahkan mengharamkan atas diri Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kursi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Haram. Iya. Tidak boleh zalim itu. Ya. Maka ini merupakan bentuk kezaliman ya. Bahkan ya hewan yang berhak bagi kita untuk menyembelihnya saja. Iya. Berakhlak baik juga sama iya. gitu. Maka di sana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana berakhlak yang baik kepada hewan tersebut ketika dia layak untuk disembelih. Ya. Bahkan siapa dan apa saja dari hewan-hewan itu yang layak untuk dibunuh, maka dibunuh pun dengan cara yang berakhlak mulia. Iya. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih. Ya, ini apa namanya? Sebuah ya ungkapan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, wa idza qataltum ya fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Sebelumnya Allah mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya ihsan, berbuat baik, berakhlak baik kepada segala sesuatu. Ya, pada segala sesuatu. Lalu Rasulullah memberikan kekhususan, wa idza qataltum, bahkan ketika memang harus membunuh, dia layak untuk dibunuh dan kita berhak untuk membunuh apa saja, manusia ataukah hewan, maka kata Rasulullah SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Wa idza dzabhtum, kalau kalian ingin menyembelih, karena memang layak disembelih, boleh disembelih, maka fa ahsinudz dzibhah, perbagus di dalam menyembelihnya. Gimana caranya? Diajarkan sama Nabi. Ya, jadi luar biasa. Ini agama akhlak kita ini. Agama kita ini agama akhlak luar biasa. Ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan ya alat sembelihannya dan membuat nyaman hewan sesembelihannya. Luar biasa. Jadi Ustaz, berakhlak baik ini dia tidak terbatas Ustaz ya. Atau cakupannya luas. Baik kita sama orang kafir. Seperti gini Ustaz. Pada mungkin para sahabat Rasulullah terdahulu Ustaz kan itu kan. Betapa bencinya orang-orang kafir Quraisy itu kepada para sahabat dan Rasulullah Ustaz. Bagaimana akhlak para sahabat itu menyikapi atau berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut Ustaz? Baik, tentunya para sahabat ini mencontoh Nabi SAW, yang Rasulullah SAW ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dalam surah Al-Qamar ayat 4. Ya, dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah SWT mengatakan, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Ya, di atas kemuliaan. Luar biasa. Bahkan ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya,
kana khuluquhu Al-Qur'an. Ya, beliau itu Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya itu Al-Qur'an. Al-Qur'an berjalan, ya. Karena apa saja yang ada di Al-Qur'an diamalkan oleh Nabi SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling bersemangat untuk meniru Nabi SAW, bersemangat untuk meneladani Nabi SAW, karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Nah, demikian. Pasti tentunya mereka akhlaknya ya seperti Rasulullah menirunya. Demikian. Karena mereka di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya. Baik Ustadz, sebelum menutup program ini Ustadz, Ya. berikan nasihat-nasihat bagaimana selayaknya seorang muslim untuk berakhlak mulia terhadap lingkungan dan sekitar Ustaz. Ya, tips ya untuk berakhlak mulia, kalau saya punya pandangan, tentunya membangkitkan motivasi, ya, membangkitkan motivasi kita. Gimana sih kita ini berakhlak mulia? Ya, kita ini manusia. Kita ini manusia yang terkadang tidak mau berbuat melainkan ketika diiming-imingi, gitu ya. Yes. Betul nggak? Yeah. Makanya Masya Allah luar biasa, Allah ya tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan terkadang mengiringi dengan ganjaran, kan gitu ya. Dan tidaklah mengancam dari sesuatu atau melarang dari sesuatu kecuali diiringi dengan ancaman, kan gitu ya. Karena memang seperti itu, manusia itu terkadang dia tertarik dengan iming-iming. Itu termasuk dalam fitrah juga Ustaz. Ya tentu, oleh karenanya ini cara metode ya, metode dalam memberikan motivasi. Ya oleh karenanya kalau ditanya, ya Ustaz gimana caranya kita ya supaya bisa berakhlak mulia? Caranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an janjikan, demikian pula lewat lisan Rasulullah SAW. Ya, bagi orang yang mau berakhlak mulia, kan begitu. Nah, kita akan sebutkan ya dari Al-Qur'an tadi sudah ya bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Itu hadis ya. Yang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian. Kemudian Allah memuji Rasulullah dengan akhlak yang agung, kan begitu ya. Dan kita sebagai orang yang beriman ya dituntut untuk meneladani Rasulullah SAW, kan begitu. Nah, kalau kita ingin masuk surga maka ikuti Rasulullah SAW, kan begitu. Betul. Ingin mendapatkan kecintaan Allah maka ikuti Rasulullah SAW, kan begitu. Nah, maka ini dia. Kalau dari Al-Quran ini, maka apa? Ikuti Rasulullah agar kita dapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya akhlak mulia. Ini satu ya dari Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung. Maka kita bila ingin ya, bila ingin mendapatkan kecintaan Allah, karena Allah pernah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar beriman, bila kalian benar-benar ya cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengucapkan itu. Jadi ngikutin Rasulullah, maka ya ini merupakan bentuk cinta kepada Allah. Kemudian yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Al-Qur'an. Kalau kita ngikutin Rasulullah secara umum, kemudian secara khusus kita berakhlak mulia, maka kita akan dapat kecintaan Allah. Berikutnya, motivasi yang lain. Ini tips. Maka dengarkan ini tipsnya atau motivasinya seperti apa, ya. Tidakkah kita ingin ya, mungkin kita yang sulit lah untuk untuk sholat malam, kemudian gitu juga puasa. Kalau lihat dari
bentuk postur tubuh kita, kayaknya kita ini bukan orang yang sholat malam ini gitu ya, atau orang yang bukan puasa ini kan gitu, makannya lahap gitu ya, atau kayaknya bangun subuh pun telat, kayaknya ini kayaknya nggak sholat malam kan gitu ya. Tapi luar biasa, dengan akhlak mulia ini ternyata bisa melampaui derajat itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin benar-benar dengan akhlak mulianya, akhlak yang baiknya itu, dia bisa menjangkau, melampaui atau mendapatkan kedudukan derajat orang yang shaim, yang dia berpuasa, dan qaim, orang yang berdiri sholat terus menerus. Masya Allah, dengan akhlak mulia. Ya tahu dirilah kan gitu ya, kita ini takarannya kayak apa gitu kan ya, akhlak mulia. Jadi motivasi kan. Contoh kalau Masya Allah orang ini kalau sholat malam Masya Allah luar biasa, orang ini kalau puasa Masya Allah luar biasa, tapi ngomongnya kasar gitu ya, akhlaknya Masya Allah, mungkin orang lain merasa rendah bahkan ya, direndahkan oleh dia. Maka kita oke, dia punya kelebihan sholat malam dan puasa, maka aku harus lewati itu, derajat itu harus aku dapatkan dengan cara apa? Akhlak mulia, lampaui dia. Mau yang lain? Mau tentunya ya. Ada hadis yang lain. Hadis yang lain, siapa yang tidak ingin di antara kita yang dekat dengan Rasulullah SAW? Masya Allah ya. Saat ini mungkin kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita begitu cinta dengan Rasulullah SAW. Kita ingin ya dekat dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah ya. Maka Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir radhiyallahu rahimahullah, ya Rasulullah SAW bersabda, Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara kalian kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah ya. Pengen jadi orang yang terbaik, perbagus akhlaknya. Kata Nabi SAW, ini hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, inna khiyarakum inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbagus akhlaknya. Luar biasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, inna min ahabbikum ilayya ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Masya Allah. Nggak ada yang pingin dekat dengan Rasulullah, nggak ada orang yang pingin ya dicintai Rasulullah, nggak ada orang yang pingin jadi orang yang terbaik. Satu lagi, nggak ada orang yang pingin masuk surga, nggak ada yang kepingin orang yang bebas di neraka. Ada hadisnya juga ya, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Nabi SAW, siapa saja yang pingin dia dijauhkan, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematian itu mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dannya ini, dan hendaklah dia mempergauli manusia dengan sesuatu yang dia suka dipergauli demikian. Apa ini? Akhlak mulia. Sebagaimana dia suka ya orang bersikap dengan satu sikap yang menyenangkan dirinya, maka sikapi orang lain dengan sikap tersebut. Paham itu? Oh, luar biasa ini. Ini motivasi. Kalau begitu ya, tahan lisan, tahan apa lagi? Anggota badan. Demikian. Dan ini tentunya hati. Karena dari sini dia, kan gitu, ya. Hati ini perintahnya, tahan hati. Masya Allah, bahkan luar biasanya ya.
satu amalan yang terkadang ini berat sekali. Ini satu kisah. Ada seorang yang ketika Rasulullah SAW ini duduk bersama dengan sahabat-sahabat, maka kata Rasulullah, akan lewat di hadapan kita seorang penghuni surga. Lewat salah seorang yang dia apa? Yang dia baru saja berwudu dan meninting sandalnya. Hari pertama, hari kedua sama Rasulullah mengucapkan demikian, lewat orang yang sama. Hari ketiga juga demikian. Penasaran ini, ada sahabat muda yang penasaran. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Amr. Maka dia bersiasat bagaimana untuk bisa mengetahui orang ini bagaimana amalnya. Maka dia minta izin untuk bisa menginap di rumah orang tersebut. Dapat izin, diamati, ternyata tidak ada yang berlebih. Salat malam juga, ya kan? Amalnya biasa seperti yang lainnya. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Tak ada yang lain yang mungkin yang membuat, ya, atau salah orang mungkin, ya begitu ya. Maka dia pun jujur kepada orang tersebut bahwasanya dia sesungguhnya menginap ini adalah untuk mengetahui, ya, amalan apa yang membuat ternyata Rasulullah ini mengatakan demikian, begitu. Maka dia pikir tidak ada seperti yang kau lihat. Ketika hendak berbalik sahabat ini, maka panggil sebentar, ya. Ada satu yang saya malam, ya, itu memaafkan, menghilangkan ghil, dendam, memaafkan manusia. Jadi salimu al-qalbi, selamat hatinya, ya, lapang dadanya terhadap kesalahan manusia, kemudian tidak ada dendam, kesumat, amarah, luar biasa. Nah seperti itu, begitu, ini dari hati. Sehingga ketika seseorang dia mampu demikian, ketika menghadapi orang lain, nah ini gampang. Kenapa? Ya dianggap biasa, tidak ada salah, walaupun mungkin ini orang tersebut mandang dirinya bebuyutan, tapi ketika dia mandang biasa saja. Kenapa? Sudah dimaafkan, tidak ada, ya kan? Nah ini masalah hati. Hati dulu. Tapi ya ini sebagai motivasi agar kita memiliki hati yang lapang dada, ya, kemudian amat, tidak ada kedengkian, iri, dendam, kesumat, amarah, demikian, seperti itu. Berarti Ustaz, akhlak ini sangat penting bagi kita, bagi seorang muslim, sampai-sampai hadis Rasulullah itu mengatakan Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang baik melainkan akhlak yang baik kepada. Betul itu terlewatkan itu, ya, Masya Allah, luar biasa. Ustaz, terima kasih kami ucapkan telah menyempatkan waktunya kembali sama-sama pada program Ayo Ngopi, ngobrol pakai ilmu. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsiran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.